Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siap, berdoa dimulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, Ibu cek kehadiran dulu. Ibu cek kehadiran Amir, Aldo, Altira, Anindya Savana Putri, Briliana Michelle, Ilham Arifin, Izora Khairun Nisa, Jihan Marisa, Kaisa Islami Andania, Kansa Ramadan Kurniawan, Muhammad Alfi, Muhammad Devan, Muhammad Devi, Muhammad Sofa Erlangga, Syifa Safia, Yuni Paramita, Muhammad Al-Farizi, Faiz Ibrahim. Yang sakit tadi hanya Devin ya? Devin sakit. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Baik. Baik, hari ini semuanya sudah siap belajar? Siap. Kita hari ini pertemuan ke-14 dan sebelum kita masuk ke pertemuan yang selanjutnya yaitu teori kedaulatan, ada yang tahu kemarin kita sudah belajar apa aja? Siapa kita belajar apa kemarin? Kemarin kita belajar tentang alinea, sambungan undang-undang, sama pokok pikiran. Pokok pikiran itu ada pokok pikiran persatuan, pokok pikiran keadilan, pokok pikiran kedaulatan, dan pokok pikiran ketuhanan. Baik, kemarin kita belajar itu ya. Sekarang kita lanjut untuk bab yang ketiga yaitu teori kedaulatan. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui tentang pengertian kedaulatan, teori kedaulatan, dan sifat-sifat dari tiga. Nanti pada bab ini kita mengerjakan soal, mengerjakan LKPD, nanti kita juga ada permainan, dan kita juga nanti mengamati gambar. Untuk penilaiannya nanti diambil dari penilaian LKPD. Bisa dipahami? Bisa. Bab yang ketiga, hakikat dan teori kedaulatan.
Dilihat halaman 53. Itu ada gambar skema pemilihan umum. Nah, kalau dilihat di sini ada dari mulai nomor 1 sampai ke nomor 7. Dari kalian semua, udah ada yang melakukan pemilihan belum? Belum ada. Kenapa kok belum melakukan pemilihan? Di bawah umur. Jadi adalah orang yang sudah salah satunya memiliki KTP. Jadi dia sudah biasanya berumur 17 tahun. Nah, selanjutnya kita lihat teori dan hakikat kedaulatan. Kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab. Yaitu apa? Daulah. Daulah itu artinya kekuasaan tertinggi. Nah, kekuasaan tertinggi itu berada di siapa? Presiden. Nanti kita lihat ya apakah kekuasaan tertinggi itu ada di presiden. Kita lihat ya, kedaulatan berasal dari bahasa Arab daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertiannya gini, kekuasaan yang tertinggi untuk membuat tersedia. Nah, selain kedaulatan, tadi apa? Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yang artinya yang diambil katanya daulah. Kalau di bahasa Indonesiain kekuasaan tertinggi. Nah, ada lagi kedaulatan rakyat. Itu masih di halaman 54. Kedaulatan rakyat berarti apa tuh? Kita lihat sila yang keempat. Apa bunyinya? Rakyatnya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kalau kita lihat dari yang Pancasila yang keempat ini, nah itu kan berarti kekuasaan tertingginya kan rakyat ya. Kekuasaan tertinggi itu rakyat kalau kita di Indonesia gitu, atau kedaulatan rakyat bilangnya. Nah, kita sebagai rakyat ini memberikan lagi gitu. Kita tuh mewakilkan lagi masyarakat gitu yang menjadi wakil kita. Contohnya gimana? Melalui pemilihan umum. Misalnya, kalau yang paling bawah itu kan salah satunya kita mempercayakan siapa? Pak RT gitu ya untuk jadi pemimpin. Nah, terus masuk lagi kalau misalnya di kota itu kan yang memimpin itu wali kota. Terus naik lagi ke provinsi yang memimpin gubernur. Nah, semua itu dipilihnya oleh siapa? Ya. Terus nah, kita lanjut lagi. Ada menurut Bodin itu di halaman 55. Menurut Bodin, kedaulatan memiliki 4 sifat. Apa aja? Asli, yang kedua permanen, ketiga tunggal, keempat tidak terbatas. Nah, kita lihat ini menurut Bodin ya. Jadi ada 4 sifat kedaulatan. Kita lihat yang pertama, asli artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Misalnya ada kedaulatan rakyat, kan ada kedaulatan rakyat. Nah, menurut si Bodin di sini asli, jadi kedaulatan itu tidak berasal dari kedaulatan yang lebih tinggi. Jadi kedaulatan rakyat ya sudah itu dari rakyat, tidak ada itu dibilang dari raja, tidak ada dari Tuhan atau misalnya dari negara. Jadi memang kedaulatan yang tertinggi itu adanya di rakyat. Yang kedua adalah permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahannya sudah berganti. Kalau yang kedua ini permanen, nah selama negara itu ada, maka kedaulatan itu juga ada.
Walaupun misalnya kita udah ganti presiden berapa kali? 8 ya, 8. Betul nggak 8? Betul ya. Nah jadi walaupun presidennya ganti, menterinya ganti, nah itu kedaulatan itu tetap ada selama negara itu ada. Yang ketiga, tunggal. Kekuasaan ini dia itu cuma ada satu. Misalnya kalau di Indonesia presidennya ada berapa? Berarti ya tetap satu aja kan. Ada lagi yang lain itu namanya wakil presiden. Terus ada lagi di bawahnya wakil itu nanti ada lembaga-lembaganya. Misalnya ada dinas pendidikan. Itu yang pimpin siapa? Misalnya ini dinas pendidikan. Berarti nanti ada menteri pendidikan. Terus ada lagi dari lembaga perdagangan. Maka dia ada lagi menteri-menterinya. Nah itu jadi dia itu hanya tunggal gitu. Kalau misalnya menteri pendidikan ya pendidikan gitu. Yang selanjutnya tidak terbatas. Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Jadi kalau di Indonesia itu nanti ada ya yang varias politika. Jadi ada lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Jadi dia itu kalau dalam kekuasaan itu nggak ada yang dia itu tumpang tindih. Artinya kalau presiden gitu. Kalau menteri gitu. Jadi nggak ada dia jadi menteri juga, dia jadi presiden juga, itu enggak. Oke, jadi menurut si Bodin sifat dari kedaulatan itu ada berapa? 4. Itu ya, asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Selanjutnya, kedaulatan ada 2 bentuknya. Kedaulatan 2 bentuk kedaulatan. Ada apa aja? Kedaulatan dalam, Kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar, kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam, kita lihat. Kedaulatan ke dalam berarti bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya, serta kekuasaan untuk mengolah semua yang ada di wilayah. Jadi gini, kalau kedaulatan yang ke dalam itu, misalnya gini, Indonesia itu kan udah merdeka ya, berarti Indonesia. Selanjutnya, kedaulatan ke dalam artinya kalau negara itu merdeka, negara itu boleh berhak untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Misalnya Indonesia itu merdeka di tahun 1945. Nah itu setelah Indonesia merdeka, maka Indonesia itu boleh mengatur siapa presidennya, gimana bentuk negaranya, gimana bentuk kedaulatannya, dan lain sebagainya. Ada lagi yang teori kedaulatan keluar. Kalau kedaulatan keluar ini artinya misalnya Indonesia itu menjalin kerjasama dengan negara lain. Contohnya kalau misalnya kedaulatan yang keluar ini, Indonesia itu boleh menyatakan perang, Indonesia boleh menyatakan damai dengan negara lain, atau Indonesia juga boleh menjalin perdagangan dengan negara yang lain. Selanjutnya ada teori kedaulatan. Teori kedaulatan itu ada berapa? Ada 5 ya. Yang pertama ada apa aja? Kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Yang kedua, kedaulatan rakyat, tiga, Kedaulatan negara. negara. Iya. Negara. Empat, Kedaulatan hukum. hukum.
Terakhir, kedaulatan rakyat. kedaulatan yang kedaulatan Tuhan, artinya kedaulatannya ini berasalnya dari Tuhan, gitu ya. Kalau yang raja, kedaulatannya berasal dari raja. Ini mungkin ada di negara-negara yang dia misalnya mengangkat kerajaan, gitu ya. Ada lagi kedaulatan negara, berarti negara ini dia yang mengatur pemerintahannya, dan ini pemerintahan yang tertinggi. Dan yang keempat adalah kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum gimana isinya? Kedaulatan hukum. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Misalnya di Indonesia kekuasaan hukumnya ada pidana, perdata. Nah, maka itulah kekuasaan hukum yang dipercayai. Yang terakhir adalah kedaulatan rakyat. Apa tuh kedaulatan rakyat? Nah, tadi ya seperti yang dibilang di pertama bahwa kedaulatan rakyat itu berarti kekuasaan tertingginya itu ada di rakyat, seperti itu. Baik, itu tadi materi kita yang bab 3, hakikat dan teori kedaulatan. Selanjutnya kalian kerjakan LKPD-nya. LKPD itu lembaga kerja peserta didik. Ini silakan dibagikan kalau garis ya. Dibagiin ke teman belakang. Kemudian berarti ya silakan dikerjakan LKPD-nya. Ada yang kebagian? Bagian semua ya. Silakan dikerjakan. Tadi yang itu kalau sepanjang negara tetap berdiri walaupun mana? Nah, ada tadi. Kenapa di sini? Pemerintahan dari disebut dengan demokrasi partai. Jadi santai. Kekuasaan untuk melaksanakan peraturan yang berlaku, itu kekuasaan. Lewat dulu kalau nggak ada dilewati lagi.
Ada 2 baris. Ini ibu punya bola. Apa ini? Bola. Apa ini? Bola pink ya. Nah ini ibu ada 2 bola. Misalnya balonku kan udah dinyanyiin. Terus pas lagunya berhenti, misalnya adanya di Adrian, berarti Adrian yang ambil soal, Adrian yang jawab. Oke, ada ya, Aldo udah siap belum Aldo? Ayo, mulai yang nyanyi yang kencang ya. Ya Bu. 1, 2, muternya ke sana, sini. Udah mulai. 1, 2, 3 nyanyi balonku ya. 1, 2, 3. Batu Pertanyaannya disebut dan dijawab. Menurut Godin, kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, sama tidak terbatas. Ayo, tepuk tangan. Lagi ya, lagi. Ganti lagu. Oke. Tidak bisa kak. Masih balon dulu, masih balon. Ayo, 1, 2, 3, ayo. Dari mana dong? Enggak ada Sipa ya? Sipa ya, oke. Dari Sipa. Teorinya ada yang ada 5. Oh, ada teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara. Soalnya tadi apa? Di bola. Di bola apa ini, Mas? Dan beberapa teori kedaulatan. Ada 5 kedaulatan, yaitu kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. Oke, tepuk tangan buat Sipa. Ayo sekali muter lagi ya, Ayo Baca bu, langsung baca saya. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan ke dalam? Sebuah negara mengatur pemerintahan. Oke, tepuk tangan. Silakan kembali ke bangku. Baik, pelajaran kita
hari ini sudah selesai. Nah, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, Michelle, silakan Michelle. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab kedaulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Sifat pokok menurut Jan Godin asli, permanen, tunggal, sama tidak terbatas. Oke, selanjutnya siapa lagi? Oke, Devan, silakan Devan. Ini kita belajar dua kedaulatan, ada kedaulatan di dalam dan di luar. Dan teori kedaulatan ada 5: kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. Baik. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.